Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman Kelas Indonesia. Nama saya Safira. Teman-teman bisa panggil saya Bu Safira. Saya angkat teman-teman selama 1 semester ke depan. Sebelum lebih jauh ke materi, saya meminta maaf dulu karena minggu kemarin kita tidak bisa melakukan pertemuan pertama karena kendala trouble. Karena akun saya bermasalah sejak digunakan untuk ujian akhir semester lalu. Baik, teman-teman, alamat email dan nomor WhatsApp saya sudah ada di ITS Classroom. Jadi kalau teman-teman mau komunikasi, mau ngobrol sama saya seputar apapun, feel free, saya sangat welcome sekali, senang sekali ngobrol sama teman-teman. Apalagi terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran. Teman-teman rata-rata masih semester berapa? Semester awal ya, mungkin semester 2. Saya basically home base-nya tepatnya adalah dosen pasca sarjana. Jadi saya biasa mengajar teman-teman yang sekolah di S2. Dan hari ini saya bahagia sekali ketika saya dapat kelas isinya teman-teman S1 yang masih fresh, yang semangatnya luar biasa sekali. Oke, teman-teman di ITS Classroom sudah saya isi semua, pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14, teman-teman bisa pelajari. Kemudian teman-teman bisa tanya mana yang sekiranya belum paham, bisa ditanyakan di grup, supaya kita bisa diskusi sama-sama dengan teman-teman yang lainnya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kontrak kuliah dulu, dan perkuliahan hari ini akan diakhiri dengan tugas kelompok. Selamat ya, pertemuan pertama sudah tugas kelompok. Saya bikin video ini tujuannya supaya saat seandainya mati lampu atau ada kendala teknis, teman-teman tetap bisa pembelajaran sinkronis dengan saya. Oke, saya akan buka ITS Classroom. Ya, teman-teman bisa lihat di saya share screen. Di pertemuan pertama ini, perkenalan, saya sudah memperkenalkan diri. Nanti tinggal tunggu teman-teman yang memperkenalkan diri satu persatu. Kemudian ada perkuliahan dan penjelasan mekanisme pembelajaran dari bahasa Indonesia. Online-nya atau sinkronnya, Zoom-nya, sebenarnya saya sudah mengatur sekitar 7 sampai 8. Seandainya teman-teman mau lebih atau mau kurang, kita ngobrol sama-sama ya, selama pembelajaran ini berlangsung. Jadi ini sifatnya tidak saklek, bisa diimprovisasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian memilih ketua kelas, dan teman-teman membentuk 10 kelompok, karena saya lihat jumlahnya sekitar 50 orang. Jadi 10 kelompok, satu kelompok rata-rata 5 orang. Ketua kelasnya silahkan dipilih ya, setelah ini teman-teman bisa vote, atau bisa aklamasi, terserah apapun bentuknya. Nah, untuk diskusi-diskusi seperti itu, kita akan masukkan via WhatsApp group, agar lebih mudah dan lebih ringan. Kalau via Zoom tuh susah, dan teman-teman rata-rata akan sering malu. Kalau ditanya, siapa mau? Malu. Sudah jelas, diam. Ada yang bertanya, diam. Ya kan? Iyalah, saya juga pernah jadi mahasiswa, saya 1, S2, S3, jadi mahasiswa yang selalu duduk di belakang, jadi hafal. Dengan kebiasaan saya yang juga seperti itu ketika dosen bertanya. Feel free ya teman-teman, jangan tegang, santai saja. Saya juga pernah ada di posisinya teman-teman. Saya tidak lebih pintar dari teman-teman, teman-teman juga tidak pintar dari saya, kita sama. Yang membedakan hanya saya mungkin lebih dulu lahir dibandingkan teman-teman. Next, selanjutnya kita akan kuliah etika akademik. Materinya sudah ada di ITS Classroom, teman-teman bisa download. Saya akan jelaskan sedikit saja tentang etika akademik. Nah, setelah itu teman-teman akan membuat karangan eksposisi tentang etika akademik. Panduannya sudah ada di ITS Classroom. Jadi teman-teman bisa baca ya di ITS Classroom-nya. Pertama tugas kita adalah memilih ketua kelas. Oke, saya akan tunggu siapa yang mau jadi ketua kelas. Yang kedua, kita akan membuat 10 kelompok. Satu kelompok isinya adalah 5 orang. Setelah itu, teman-teman akan punya tugas ini. Pengumpulannya kapan? Terakhir buat 1 minggu setelah kuliah ini. Jadi 1 minggu dari sekarang berapa ya? 1, 2, 3 ya, berarti Selasa depan. Kalau bisa, hari Seninnya teman-teman sudah selesai, supaya kita bisa mendiskusikan materi itu. Iya, hari Seninnya. Atau kita sepakati nantilah di WhatsApp grup ya, gimana enaknya. Kemudian
teman-teman setelah kelas ini, teman-teman biasanya kan ada grup yang tidak ada dosennya. Nah, itu teman-teman diskusikan kapan pengganti pertemuan yang kemarin terlewatkan. Harus diganti ya teman-teman, supaya absennya bisa full. Usahakan, saya berharap sih bisa di minggu ini supaya kita tidak punya hutang. Tapi seandainya teman-teman berhalangan di minggu ini, ya sepakatilah kapan. Saya ikutlah sama teman-teman anak gimana. Baik, teman-teman, saya akan kita belajar sebentar soal ini ya, etika akademik. Apa sih etika akademik itu? Ketika teman-teman sudah kuliah, maka jelas akan berbeda dengan ketika teman-teman SMA. Apa yang membuat beda? Ketika kuliah, teman-teman pertanggungjawaban ilmiahnya, pertanggungjawaban akademiknya lebih besar dan sudah terkait sama undang-undang. Ini contoh sederhananya itu begini, teman-teman. Ketika teman-teman dulu waktu SMA mungkin kalau bikin tugas kopas dari Google gitu kan, di kopas gitu, mungkin masih bukan masalah yang besar. Tapi kalau kuliah, teman-teman melakukan itu, hukuman secara pidana ada, teman-teman akan dicopot dari sebagai mahasiswa, dan teman-teman akan sulit diterima di universitas manapun jika teman-teman terbukti tidak beretika ketika melakukan studi atau akademika. Sederhananya seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang etika ilmiah dan plagiarisme. Sebentar. Nah, teman-teman, ini akan saya jelaskan secara sederhana. Lebihnya teman-teman bisa membaca sendiri ya nanti PowerPoint-nya yang sudah saya share. Oke, ini secara definitif saja. Definisinya, etika itu apa sih? Yang etika itu apa yang baik dan apa yang buruk. Ilmiah itu sifatnya keilmuan. Artinya bisa dibuktikan dan bisa ditanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan. Nah, hak cipta itu ada hak eksklusif. Misalnya teman-teman bikin karya apapun, musik, gambar, poster, tulisan, itu teman-teman bisa meminta hak cipta atau memiliki hak cipta ketika karya itu dipublikasikan, baik secara digital ataupun secara cetak. Nah, plagiarisme ini yang jadi hantunya mahasiswa adalah plagiarisme, karena banyak tugas akhirnya lebih memilih shortcut untuk kopas-kopas. Meskipun sekarang sudah banyak sih aplikasi-aplikasi yang membantu teman-teman untuk meparafrase atau menjadikan itu bukan plagiarisme, tapi besar harapan saya teman-teman membaca kemudian menyarikan sendiri berdasarkan pembicaraan teman-teman, itu akan lebih bagus, lebih kena, lebih dapat materinya. Plagiarisme itu teman-teman menjiplak atau mengcopy paste karya orang lain, kemudian teman-teman tidak mengakui itu karya orang lain. Itu namanya plagiarisme dan itu berbahaya. Teman-teman bisa, itu tadi, teman-teman bisa dihukum secara perdana, dihukum baik penjara maupun dihukum uang membayar, dan teman-teman akan dilepas dari institusi. Misalnya dari ITS, jadi teman-teman sudah tidak boleh di ITS lagi atau tidak boleh diterima di universitas manapun menjadi mahasiswa. Jadi upayakan tidak mengcopy paste. Nah, ini publikasi ilmiah plagiarisme. Publikasi ilmiah itu publikasi yang keilmuan, ya, bukan publikasi novel, bukan publikasi komik, tapi publikasi bersifat keilmuan, biasanya dalam bentuk artikel jurnal atau skripsi, tesis atau disertasi. Plagiarisme yaitu tadi. Saya cepat aja, ini teman-teman bisa baca sendiri. Kenapa plagiarisme itu bisa terjadi? Jadi gini, ada karya si A, terus teman-teman mengutip karya si A. Teman-teman tidak mencantumkan nama si A. Nah, itu bisa jadi plagiarisme. Kedua, teman-teman mengcopy paste atau mengutip si A. Kemudian teman-teman sudah mengutip, mengcopy paste, memasukkan namanya juga, itu juga bisa terjadi plagiarisme ketika teman-teman hanya copy paste, tapi tidak melakukan yang namanya parafrase. Parafrase itu mengganti 1, 2, 3 atau beberapa
kata kerja yang bisa diganti dalam kalimat tersebut yang Anda copy paste tanpa mengubah arti dari kalimat tersebut. Nah, jadi supaya teman-teman tidak plagiarisme, tidak terjadi plagiarisme, teman-teman harus melakukan itu tadi. Pertama, harus parafrase dari hasil copy paste atau kutipan itu tadi. Kedua, mencantumkan nama dan tahun dari penulis yang punya karya itu tadi dalam bentuk citasi. Yang tanda kurung nama sama tahun tutup kurung. Plagiarisme itu bahkan karya Anda sendiri pun bisa teridentifikasi plagiarisme. Anda punya karya, terus karya Anda kutip sendiri untuk karya Anda yang selanjutnya gitu. Kemudian Anda tidak melakukan parafrase dan hanya meng-copy paste terus memasukkan nama Anda sebagai citasinya, itu juga termasuk plagiarisme karena dianggap yang ambil copy paste. Pokoknya segala yang copy paste tanpa parafrase itu bisa disebut plagiarisme. Banyak teman-teman kasus plagiarisme, teman-teman bisa baca di sini di PPT yang sudah saya share ini landasan hukumnya. Yang penting teman-teman harus tahu saja bahwa plagiarisme itu berbahaya. Ini contoh-contoh plagiarisme yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun banyak terjadi. Tapi di Indonesia lebih kendor lah, ibaratnya lebih ringan dibandingkan kalau teman-teman yang terjadi di luar negeri. Dulu ketika saya S2 di luar itu teman saya ada yang melakukan plagiarisme, dia bukan hanya dihukum secara pidana perdata, bukan hanya itu, tapi dia punya sanksi moral. Kayak dia dibuat poster itu, dibilang tukang plagiat, namanya ini, jangan jadikan ini narasumber dalam kuliah apapun. Intinya kayak gitu lah, jadi sanksi sosialnya itu lebih parah dibandingkan kalau di Indonesia. Di Indonesia yang paling parah, banyak sih yang parah-parah. Di ITS ada, dimanapun di berbagai universitas banyak terjadi plagiarisme. Kenapa itu masih bisa terjadi ya? Karena pertama etika akademiknya mahasiswa itu belum kuat. Yang kedua kadang-kadang kampus juga agak kendor. Iyalah daripada nggak lulus, iyalah daripada apa kayak gitu. Nah, seiring dengan berjalannya digital, teknologi semakin kuat, nah itu semakin ketat sebenarnya. Dan generasi Anda adalah generasi terketat dalam hal plagiarisme karena sudah ada Turnitin, kan sudah ada Smart Milton, sudah ada InTouchEd, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang akan mendeteksi plagiarisme yang Anda lakukan. Termasuk ya sering sekali saya temukan teman-teman kalau plagiat itu pintar, teman-teman zaman sekarang itu pintar. Yang bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan. Nah, kalau dosen yang nggak teliti itu bisa lolos gitu. Tapi kalau misalnya saya kadang kebaca aja lah beberapa tata bahasa itu kan bisa terbaca saja kok, terbiasa membaca. Saya akan copy paste itu, saya bahasa Inggris kan, kemudian saya masukkan ke aplikasi plagiarisme gitu, ke Turnitin misalnya, terus baru terdeteksi. Kayak gitu. Bukan jahat, tapi membantu teman-teman untuk lebih disiplin dan lebih menghargai karya orang lain. Susah kan teman-teman bikin tugas tuh, artikel tuh susah kan? Nah, kalau teman-teman hanya copy paste kan kasihan yang bikin. Untuk menghindari ya tadi, teman-teman parafrase, terus menuliskan sumbernya. Setelah itu teman-teman cek tulisan-tulisan itu di aplikasi plagiarisme. Ini aplikasi referensi dan checker plagiarisme. Ini yang dicek, ini Zotero, ini Mendeley. Kita akan belajar di selanjutnya. Oke. Ini teman-teman bisa baca ya. Intinya di etika akademik ini adalah teman-teman berupaya semaksimal mungkin agar tidak melakukan kejahatan akademik, mengcopy paste, mentranslate, mengcopy paste kemudian mentranslate-nya supaya tidak teridentifikasi plagiarisme, kemudian tidak memasukkan nama. Kadang juga ada sih buku-buku lama, gitu kan, karya-karya orang lama yang memang tidak terdigitalisasi sehingga tidak terdeteksi. Teman-teman berupaya tidak melakukan itu. Jadi poin dari perkuliahan singkat kita ini adalah pertama, etika akademik itu terkait dengan menulis dan menghargai tulisan orang lain. Yang kedua, cara supaya teman-teman tidak teridentifikasi sebagai plagiat, yaitu memparafrase, mengubah 1, 2, 3 atau beberapa kata dalam paragraf tersebut, sehingga
menjadi kalimat Anda sendiri, tetapi tetap memasukkan citasi atau sumber di mana Anda mendapatkan kalimat atau kutipan tersebut. Ketiga, keempat, selanjutnya itu teman-teman menuliskan citasinya, sumbernya dari mana, nanti ada di daftar pustaka. Baik teman-teman, kita akan diskusi lebih jauh tentang materi ini. Penyampaian singkat dari saya rasa cukup sekian. Kita akan lanjut di WhatsApp grup ya teman-teman. Karena supaya kalau gini, kita terlalu sering Zoom itu juga capek, mata lelah, terus panas kan kepala kalau kita beralih. Dan selain itu kuota juga lebih aman ya teman-teman, bisa untuk nonton drakor, untuk main Mobile Legends atau mau main-main lainnya. Perlu kok katarsis, bermain itu perlu sekali. Kita lanjut teman-teman diskusi di chatting WhatsApp grup ya. Kita diskusikan yang pertama tentang ketua kelas, terus pembentukan kelompok. Kita akan diskusi soal materi yang sudah saya jelaskan. Tanya, harus tanya. Jangan nanti japri ke saya, Bu, tadi saya nggak paham. Jangan. Tanyalah sama saya. Kita sama-sama diskusi, sama-sama belajar. Saya juga pasti akan belajar banyak dari teman-teman. Tanya materi-materi tentang etika akademik yang singkat yang saya jelaskan. Selain teman-teman juga bisa baca. Kita diskusi sama-sama di WhatsApp grup ya. Setelah itu saya akan sampaikan tugas teman-teman. Atau saya sampaikan di sini saja ya, supaya jelas. Nanti teman-teman setelah membuat kelompok, 10 kelompok tadi, masing-masing kelompok akan membuat sebuah karangan eksposisi, karangan yang menjelaskan pendapatnya teman-teman terkait dengan etika akademik. Jadi teman-teman membuat karangan itu, satu kelompok, satu saja, jadi kerjakan bersama-sama. Urutannya atau teknisnya seperti apa teman-teman bisa baca di ITS Classroom. Jadi intinya teman-teman membuat esai, artikel esai itu biasanya 1-2 lembar yang menunjukkan pemahaman teman-teman tentang etika akademik. Teman-teman boleh mengambil sumber referensi dari manapun, tapi jangan lupa ingat, jangan asal memasukkan, tapi juga harus diparafrase. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih. Kita bisa beralih ke WhatsApp grup buat ngobrol-ngobrol dan diskusi lebih lama. Jadi teman-teman nggak malu-malu dan menghemat kuota. Jangan lupa absen ya teman-teman di MyITS, di My Presensi. Cukup ribet ya. Tetap semangat ya teman-teman, meskipun teman-teman kuliahnya online, tetap semangat. Sama-sama berdoa semoga semester depan kita sudah bisa offline, ketemu satu sama lain, menyenangkan ya. Anda mungkin ya belum kenal dengan teman Anda satu kelas gitu. Teman Anda yang baru sendiri juga Anda belum tahu kelasnya seperti apa, suasana di ITS seperti apa. Kita sama-sama berdoa ya. Oke teman-teman, kita beralih ke WhatsApp grup ya. Terima kasih.